Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ummahat, kemarin kita terakhir membahas atof ya, bahwa atof itu ada dua, atful bayan dan atfun nasti. Adapun atful bayan sudah kita jelaskan. Kemudian terakhir kita membahas atfun naski, ini baru sampai huruf tumma. Baik. Selanjutnya, huruf selanjutnya adalah yang keempat, au, ialah au. Nah, sebetulnya au ini banyak maknanya umat ya. Banyak maknanya. Baik, Anda akan bagi dua bahwa au ini idza jaa qablaha talabun. Jika sebelumnya ada talab seperti amr, nahi gitu ya. Kemudian dia itu memiliki dua kemungkinan. Litakhyir litakhyir atau al-ibahah. Ijabah itu. Ibahah. At-takhyir awil ibahah. Kalau at-takhyir berarti kita harus memilih salah satunya. Kalau al-ibahah boleh dua-duanya. Seperti ana bilang misal azawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Maka ini takhir, tidak mungkin kita menggabungkan keduanya. Atau al-ibahah, di sini boleh kita menggabungkannya. Udrus an-nahwa awil fiqh. Dan ini yang masyhur. Jadi kapan ada makna at-takhir atau ibahah jika didahului oleh talab. Di sini salah satu bentuk talabnya adalah tazawwaj dan udrus, fiil amr. Kemudian yang kedua, idza lam ya'ti qablaha talabun. Jika sebelumnya tidak ada macam talab, maka dua kemungkinan juga. Yang pertama, lisyak, ragu, atau at-taqsim. At-taqsim itu pembagian. Contohnya, labistu yauman au ba'da yaumin. Yauman au ba'da, satu hari atau beberapa hari. Ini kan syak. Kemudian kalau at-taqsim, misal al-kalimah anqasimu ila thalathati aqsam, ismun au fi'lun au harfun. Itu kan ya. Nah, ini makna tersebut ketika tidak ada sebelumnya macam talab. Sebetulnya banyak makna yang lain ada ya, cuman yang kita sebutkan baru segini saja. Baik. Jadi ini ada sedikit tambahan. Kemudian yang kelima yaitu am. Nah, di sini am di sini beberapa contoh mu'alif memang bisa kita katakan mungkin kurang tepat. Kenapa? Kita perhatikan dulu. Apa itu am? Am itu li talabi ta'yin li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham.
untuk meminta penentuan setelah hamzah istifham. Contoh. Jadi seperti ini dulu harus kita ketahui. Di sini misal ada di sini harus didahului oleh hamzatul istifham. Nah, kata setelah hamzatul istifham ini yang kita atofkan. Ma'tufun alaih. Jadi ma'tufun alaih itu ma'tuf dan ma'tuf alaih misal seperti ini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Maka Amrun disebut ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Ke Zaid. Maka Zaid disebut ma'tufun alaih. Nah, setelah hamzah itu ada ma'tufun alaih. Kemudian setelah itu ada kata yang kita yakini, kata yang kita yakini terjadi. Kita bilang anta muta'akidun. Muta'akidun. Ya Allah. Iya. Muta'akidun fihi. Kita yakini betul-betul terjadi kata selanjutnya. Nah, setelah am ini barulah ma'tuf. Ma'tuf. Urutannya seperti ini, Umar. Urutannya seperti ini. Maka kita bisa bilang misal ya, Az-Zaidun. Al-Musafiru misal. Am Bakrun. Jadi yang pertama kita sudah yakini bahwa terjadinya ada orang yang safar. Tetapi kita belum tahu pasti yang safar itu Zaid atau Bakrun. Maka urutannya seperti ini. Kemudian, jadi ma'tuf dan ma'tuf alaihnya itu sesuatu yang kita ragukan. Ya. Contoh yang lain. Arakiban. Jita am masyian. Jadi jita ini memang kita yakini memang ada di depan kita ya, dia misalkan sudah datang, sudah hadir, tetapi kita ragu. Kamu itu datang rakiban mengendari sesuatu atau masyian jalan kaki. Ya. Jadi seperti itu ma'tufnya itu pasti setelah. Kenapa harus kita tegaskan seperti ini? Karena mu'alif sedikit berbeda ya. Harusnya seperti ini. Baik. Kemudian selanjutnya itu nomor 5, kemudian nomor 6. Nomor 6 ialah la. Fungsinya tanfi amma ba'daha al-hukma as-sabita lima qablaha. Dia itu menafikan untuk kata setelahnya, menafikan apa? Hukum yang telah tetap bagi kata sebelumnya. Baik. Contoh, Ja'a Zaidun la Bakrun. Jadi kita menafikan amma ba'daha, kita menafikan Bakr, menafikan Bakrun, menafikan tentang apa? Al-hukma as-sabit lima qabla, hukum yang telah tetap bagi sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Ja'a berarti kalau Bakr maja'a. Gitu. Dan harus kita ketahui sebelumnya itu pasti muthbat. Sebelumnya, sebelum la ini muthbat, maksudnya bukan manfi ya. Baik. Itu yang nomor 6. Kemudian nomor 7. Baik. Nah, di nomor 7 ini mu'alif ada menyebutkan ima. Dan kita bilang ini bukan huruf ataf. Bukan huruf ataf. Baik. Tapi menurut Ibnu Ajurum ataf. Baik, kita bilang memang bukan huruf ataf. Baik. Kemudian
apa dong yang dimaksud dengan imma ini huruf ataf? Dari mana dalilnya? Baik, yang pertama yang bilang bahwa imma ini huruf ataf, dia itu memiliki syarat. Dia itu memiliki syarat. Apa? Masbukun bimithlihi. Dia itu harus didahului oleh imma itu sendiri. Maka dalilnya di dalam Al-Quran, fa imma manan ba'du wa imma fidaan hatta tadu'an harbu awzarah. Nah, di sini fidaan atof ke manan. Huruf atofnya mana? Huruf atofnya imma yang mereka katakan. Dan syaratnya harus didahului oleh imma itu sendiri. Imma manam ba'du wa imma fidaan. Taib. Sebetulnya dalam ayat ini dipatahkan, ini ada waw, lantas fungsi waw ini apa? Atas fungsi waw ini apa? Ini cocoknya imma yang huruf atof atau waw sebetulnya huruf atof. Ya. Jadi sebetulnya yang sahih, imma ini bukan merupakan huruf atof, bukan. Kemudian huruf selanjutnya nomor 8 itu lakin. Lakin ini bukan lakinna ya. Lakin ini bukan lakinna yang ada di dalam inna wa akhwatuha, bukan. Nah, lakin ini kita bilang la yakunu harfa 'athfin illa bisyurutin atau bisyurutin thalathatin, kecuali dengan 3 syarat. Yaitu tidak menjadi huruf ataf kecuali dia memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, an ya'tiya qablaha nafyun au nahyun. Harus didahului oleh nafi atau nahyun, larangan. Yang kedua, an yakunal ma'tufu biha mufradan. Baik. Ma'tufnya itu harus mufrad. Maksudnya bagaimana? Mufrad di sini laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya. Jadi yang bukan jar majrur atau dzaraf, yang bukan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Bentuknya mufrad. Seperti di dalam bentuk khabar ya. Yang ketiga, alla tasbiqaha. Alla tasbiqaha. Jangan mendahului lakin itu al-waw. Ya, jangan mendahului sebelumnya itu waw. Contoh. La uhibbu. Misal la uhibbu al-fiqha. Lakin an-nahwu. Sebelumnya didahului oleh nafi. Ma'tufnya itu di sini mufrad ya. Kemudian tidak didahului oleh waw. Di sini tidak ada waw. Fiqha lakin nahwu. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kalau syarat ini tidak tidak ditemukan atau syarat ini tidak ada, maka lakinnya itu harful istidrak saja. Nanti saja kita bilangnya seperti ini dulu saja. Ya, seperti ini dulu saja. Nanti pembahasan lebih rincinya. Kemudian, nah di sini juga sebetulnya agak panjang, cuman Anda tidak terlalu rinci. Nomor 9 itu bal.
Dan di sini ada sedikit hal yang aneh juga. Sedikit hal yang aneh yang terdapat di dalam kitab At-Tuhfah As-Saniyah juga. Baik, Anda ingin menjelaskan bahwa bal, makanya di atasnya sebelumnya Anda bahas lakin dulu. Kenapa? Karena bal, makna yang pertama, mithlu lakin. Seperti lakin. Seperti lakin. Kapan? Seperti lakin. Idza jaa qablaha nafyun au nahyun. Ingat, di sini sedikit berbeda ya mu'alif nanti. Lakin akan bal akan maknanya seperti lakin yang di atas tadi ya. Baik. Ana lupa membahas makna lakin itu sendiri. Afwan. Makna lakin apa dong? Ini kan belum dibahas ya. Makna lakin ini di sini apa? Maknanya adalah tuthbitu lima ba'daha al-hukma al-manfi amma qablaha. Di sini tuthbitu menetapkan, lima ba'daha untuk kata setelahnya, al-hukma al-manfi, hukum kebalikan amma qablaha dari sebelum lakin itu. Jadi kita menetapkan untuk nahwu itu hukum kebalikan fikih. Kalau tadi la uhib untuk fikih berarti kebalikannya uhibbu an-nahwa. Nah, bal maknanya akan seperti lakin jika didahului oleh nafi atau nahi. Sama persis. Sama persis. Maka contohnya anak samakan saja. La uhibbu al-fiqha bal an-nahwa. Seperti itu. Itu makna yang pertama jika didahului oleh nafi atau nahi. Sekarang maknanya itu al-idrab, dan ini yang di contohnya ya yang ada di kitab. Makna al-idrab. Al-idrab, kapan makna al-idrab? Makna ini idza lam ya'ti qablaha nafyun au nahyun. Jadi jika tidak diolah nafi atau nahi, maknanya al-idrab. Taib. Apa itu al-idrab? Al-idrab maknanya adalah an naj'ala ma qablaha, kita menjadikan kata sebelumnya fil hukmi al-maskuti anhu. Jadi kita menjadikan sebelum bal itu hukum yang kita itu tidak ucapkan sama sekali. Seperti kita tidak ucapkan sama sekali. Contoh. Karena bingung Ustaz. Contoh. Ja'a Zaidun. Bal Bakrun. Ja'a Zaidun bal Bakrun. Baik. Tidak didoleh nafi atau nahi di sini. Kabalnya al-idrab. Nah, dari kalimat ini atau dari kata ini, dari kalimat ini kita mendapati satu hal. Apa itu? Ja'a Bakrun. Jadi kita membatalkan sebelum bal itu fil hukmil maskuti anu, seperti kita tidak bilang sama sekali. Kita tidak bilang ja'a Zaidun, kita ja'a Bakrun saja. Itu makna al-idrab. Ketika tidak didahului oleh nafi atau nahi. Baik, yang terakhir 10.
sebetulnya 9 karena imma kita batalkan, yaitu hatta. Hatta. Hatta ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran bermakna atof. Gak ada. Hatta bermakna atof dalam Al-Quran gak ada. Kemudian mu'alif hatta fi ba'dil mawadi' di dalam beberapa tempat. Maksudnya adalah hatta itu tidak atof saja, ada makna yang lain. Baik. Di sini ada syaratnya. Syaratnya hatta akan menjadi atof walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Idza kana al-ma'tufu biha mufradan. Setelah hatta itu mufrad, bukan jumlah. Setelah hatta itu mufrad bukan jumlah. Yang kedua, an yakuna juz'an mimma qablaha. Harus sebagian dari sebelum hatta. Setelah hatta itu merupakan sebagian dari sebelum hatta. Masih bingung. Baik. Syarat yang terakhir dulu, an yakuna a'la au adna mimma qablaha. Baik, Ustaz, bingung Ustaz. Baik. Seperti ini. Hatta itu maknanya itu adalah at-tadrij wal ghayah. Kita pasti bilangnya seperti itu ya Rob. Al-ghayah. At-tadrij menunjukkan sedikit demi sedikit naik sedikit demi sedikit wal ghayah sampai akhir. Belum paham? Baik. Contoh. Ya Allah. Contohnya yamutun nasu hattal anbiya. Hattal anbiya. Yamutun nasu hattal anbiya. Orang-orang itu meninggal hingga para nabi pun meninggal. Maka yamutu meninggal ini satu orang demi satu orang. Itu makna at-tadrij. Bertahap. Kemudian makna al-ghayah sedikit demi sedikit atau bertahapnya itu sampai akhir. Maksudnya sampai akhir dalam bentuk apa namanya? A'la yang lebih. Maksudnya apa ya? Anda bingung jelaskannya. Gini. Pertama, ma'tuf dengan hatta itu mufrad. Ini sudah al-anbiya. Yang kedua, juz'an mimma qablaha. Al-anbiya itu merupakan an-nas juga. Ya. Kemudian al-anbiya itu merupakan a'la. Derajat yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Ya. Jadi di sini menggambarkan orang-orang itu satu persatu meninggal, bahkan gitu ya. Bahkan para nabi pun meninggal. Maka ini naiknya sedikit demi sedikit gitu ya, sampai kepada tingkat yang tertinggi manusia itu apa itu para nabi gitu ya. Tetapi tidak sebatas bertahapnya gitu ke atas, tetapi kadang-kadang ke bawah juga. Contoh. An-nahwu sahlun. Ilmu nahwu itu mudah.
yafhamuhun nasu. Hatta al-atfalu. Nahu itu mudah. Orang-orang memahaminya. Bahkan anak kecil pun memahaminya. Taib. Di sini, atfal ini adna yang lebih rendah dari manusia pada umumnya. Manusia orang dewasa. Ya, seperti itu. Itu makna at-tadrij wal ghayah. Kemudian, di sini ada kata fi ba'dil mawad di dalam sebagian tempat. Kenapa? Karena hatta juga bisa apa maknanya hatta al-ibtidaiyah. Al-ibtidaiyah maksudnya apa? Setelah hatta itu jumlah baru. Setelah itu hatta itu jumlah baru. Kapan hatta bermakna ibtidaiyah? Tentu di sini juga ada makna at-tadrij wal ghayah juga sama ya. Kapan bermakna ibtidaiyah? Kita bilang tadi kan ketika maktufnya itu bentuknya mufrad. Nah, kalau ini maktufnya itu jumlah idza kana ma ba'daha jumlah. Contoh. Hadara al-jami'u hatta al-amiru. Hatta al-amiru. Orang-orang seluruhnya hadir. Bahkan raja pun. Raja pun apa? Hadirun. Hadirun. Jadi maksudnya setelah hatta ini adalah mubtada, hadirun ini adalah khobar. Bisa kita hapus. Bisa kita hapus. Jika setelahnya jumlah. Dan kadang-kadang hatta itu bermakna harfu jarrin. Huruf jar. Dalam Al-Quran hatta matla' matla'il fajri. Hatta ini huruf jar. Taib. Jangan ternyata. Kurang lebih seperti itu. Huruf atof. Rasa sangat-sangat cukup. Taib. Ummahat, giliran siap. Taib sebelum masuk kitab, apakah ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Taib. Kita baca saja ya kitabnya. Giliran siapa sekarang yang baca, Ummahat? Butati ya Ustaz. Taib. Ya, anak Ustaz. Taib. Silahkan, Taib, afwan. Ana cari dulu kitabnya sebentar. Taib, ini dia. Silahkan, Nah, Ustaz. Bismillah. Babul atfi. Qala wa huruful atfi tetap disebutkan asyaratun ya Ustaz ya. Tetap sebutkan saja. Wa huruful atfi asyaratun wa hiya, mu'alif berkata, dan huruf-huruf ataf ada 10, yaitu al-wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'. Huruful atfi wa aqulu lil atfi ma'nayani, dan aku dan saya Ibnu Al-Jurum berkata ataf itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Salah satunya menurut bahasa dan yang lainnya menurut istilah.
Amma ma'nahu lughatan, adapun makna menurut bahasa fahuwa al-mailu, yakni condong. Taqulu, engkau mengatakan atafa fulanun ala fulanin. Condongnya seseorang pada seseorang, pada seorang yang lain gitu Ustaz ya. Apa maksudnya ini? Turidu annahu mala ilaihi wa ashfaqa alaihi. Ini diartikan juga Ustaz. Kamu menginginkan bahwa dia itu condong kepadanya, tetapi dirubah menjadi makna yang lain, yaitu ashfaqa alaihi, itu bersimpati, menyayanginya. Jadi seperti ini Ummahat ya, Ana nggak tahu apakah Ana sudah jelaskan kemarin atau tidak. Secara bahasa atofa itu bermakna al-mail, condong. Maka ketika seseorang atofa bukan berarti orang itu miring kepada orang tersebut, enggak. Maksudnya hatinya itu condong kepadanya. Menjadi hati seseorang ketika condong kepada orang lain, maksudnya adalah bersimpati gitu. Secara bahasa asalnya itu al-mail, condong. Nah, kalau seseorang atofa fulan, maksudnya bukan orang itu miring, condong, enggak. Tapi hatinya lebih menyayangi orang-orang tersebut. Gitu. Kemudian wa amal atfu fil istilah. Wa ammal atfu fil istilah fahuwa qismani. Dan adapun ataf dalam istilah terbagi menjadi dua. Al-awwal atful bayan, yang pertama atful bayan, watsani atfun nasqi. Fa amma atful bayan fahuwa at-tabi'ul jamidu limuwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif. Atful bayan adalah mengikuti jamid sebagai At-tabi', sesuatu yang mengikuti, al-jamid, sesuatu yang mengikuti al-jamid sebagai penjelas matbu'nya ketika dalam keadaan ma'rifah. Wal mukhtassu lahu fin wal nakirat. mukhassisu. Wal mukhassisu lahu fin nakirat. Dan mengkhususkannya ketika dalam keadaan nakirah. Betul. Jadi atful bayan itu adalah at-tabi', kata yang mengikuti, dan bentuknya itu al-jamid. Karena sudah jelaskan jamid itu hanya menunjukkan kepada zat atau kepada makna, ya, bukan mushtaq. Fungsinya apa? Penjelas ketika matbu'nya itu ma'rifah, dan pengkhusus ketika matbu'nya nakirah. Contohnya silakan Famithalu atful bayan fil ma'arif. Contoh atful bayan ketika ma'rifah. Ja'ani Muhammadun abuka. Telah mendatangiku, ya begitu Ustaz ya. Telah mendatangiku Muhammad ayahmu. Begitu Ustaz artinya. Iya, yaitu ayahmu. Telah mendatangiku yaitu Muhammad ayahmu. yaitu, atau Muhammad telah mendatangiku, yaitu telah mendatangiku Muhammad yaitu ayahmu. Gimana ya Ustaz? Belum paham. Yes. Ya, jadi abuka ini adalah kata yang jamid, hanya menunjukkan kepada zat, sesuatu yang dapat kita rasakan oleh panca indera, tidak menunjukkan kepada kejadian abu, seorang ayah, di mana abuka ini fungsinya untuk menjelaskan Muhammadun, siapa Muhammad itu. Soalnya banyak orang yang namanya Muhammad. Enggak, di sini Ana ingin menjelaskan Muhammad di sini siapa? Abuka, yaitu ayahmu. Kapan ini terjadi? Ketika matbu'nya yaitu Muhammadnya ini ma'rif. Kalau nakirah pengkhususan, nanti kita bahas. Dilanjut silakan Fa abuka atfun bayanin ala Muhammadin. Idhofahkan.
wa abuka atfu bayanin ala Muhammadin Sahih. wa kilahuma ma'rifatun. Maka ayahmu adalah ataf bayan pada Muhammad dan keduanya itu sebagai ma'rifah. Wasani fil misal muwaddihun lil awal. Dan yang kedua dalam contoh sebagai penjelas di awal. Bagi yang awal, maksudnya matbu'nya. Di sini matbu' yang awal itu yaitu matbu'. Wa mithaluhu fin nakirat qauluhu ta'ala mimma in sadid. Fasadidin atfun bayanin ala ma'in. Idhofahkan atfu bayanin Atfu bayanin ala ma'in. Ala ma'in dan sodid, maka sodid sebagai atfu bayan pada ma'in, wakilahuma nakiroh. Dan keduanya sebagai nakiroh. Wasani fil misal mukhassisun lil awal. Dan yang kedua dalam contoh mengkhususkan pada yang pertama. Nah, jadi gini, ketika Ana bilang mimmain dari air. Air ini banyak macamnya. Air hujan, air sungai, air laut. Ini air mana nih? Sodidin, nanah. Maka nanah ini mengkhususkan bukan seluruh air yang kita maksud, hanya air tertentu yaitu sodidin, nanah. Seperti itu. Dapat difahami ya? Kita lanjutkan. Silakan Atfun nasaqi. Ya. Nah, Ustaz. Wa amma afun nasqi fahuwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil asyarah. Mengikuti perantara At-tabi' atfun nasqi adalah kata yang mengikuti, yang yatawassatu berada di tengah, bainahu antara tabi antara dia, dan baina matbu' antara matbu'nya. Apa yang berada di tengah? Salah satu dari huruf yang 10. Hadhil huruf, silahkan. Wa hadhil huruf hiya al-awwal al-wawu wa hiya limutlaqil jam'i wa yu'tafu biha. Yang pertama adalah al-wawu, adalah mutlak untuk menggabungkan ya. Wa yu'tafu biha. Dan yu'tafu biha, satu lagi mutaqarinani. Mutaqarinani. Saling mutaqarinani. Maka ya. diatofkan dengan wawu itu al-mutaqarinani. Dua hal yang datang bersamaan. Nahwu ja'a Muhammadun wa Aliyun. Contohnya, telah datang Muhammad dan Ali. Idza kana maji'uhuma ma'an. Keduanya itu datang secara bersamaan. Jika kedatangan keduanya itu ma'an, berbarengan. Kemudian Wa yu'tafu biha as-sani as-sabiqu. Di situ as-sani as-sabiq. Iya, di sini ada angka 2. As-sabiqu 'alal mutaakhir. Mendahului diatofkan dengan yu'tofu, diatofkan biha dengan wawu itu as-sabiq, kata yang terdahulu, alal mutaakhir, kepada kata yang
Akhir. berada di akhir atau selanjutnya. Maka contohnya dulu, silahkan. Nahwu jaa Aliyun wa Mahmudun. Telah datang Ali dan Mahmud. Mm. Idza kana maji'u Mahmudin sabiqan ala maji'i Aliyin. Apabila kedatangan Mahmud itu lebih dahulu dari kedatangan Ali. Sahih. Wa yu'tafu biha al-mutaakhiri, apa tulisannya? Al-mutaakhiru Mutaakhiru. Mm. al-mutaakhiru ala sabiq. Dan mengatofkan yang akhir terhadap Yang lebih dahulu. yang lebih dahulu. Mm. Nahwu jaa Aliyun wa Muhammadun. Seperti telah datang Ali dan Muhammad. Idza kana maji'u Muhammadun mutaakhiran an Muhammadin idhofahkan. nah, Ustaz. Idza kana maji'u Muhammadin mutaakhiran an maji'i Aliyin. Apabila kedatangan Muhammad itu terakhir dari kedatangan Ali. Mm. Jadi di sini menjelaskan mu'alif bahwa waw itu limutlaqil jam'i, hanya mengumpulkan. Atof dan ma'tuf alaihnya itu terhadap satu hukum. Maka bisa kita atofkan dengan waw itu al-mutaqarinani, dua yang datang berbarengan. Ja'a Muhammadun wa Aliyun, berarti Ali dan Muhammad itu bareng, datangnya bareng. Bisa. Wa yu'tafu biha sabiqu 'ala al-mutaakhir, dan bisa kita atofkan juga dengan waw itu yang terdahulu dibanding yang terakhir. Ja'a Aliyun wa Mahmudun, berarti jika Mahmud itu lebih dulu dibanding Ali. Ja'a Ali wa Mahmudun, berarti siapa di sini, bisa nggak kita bilang Mahmud ini orang yang datang lebih dulu? Bisa saja, mungkin saja. Yu'tafu biha al-mutaakhir 'ala sabiq. Kita atofkan sesuatu yang dihukumi terakhir dibanding sesuatu yang dahulu. Maksudnya ja'a Aliun wa Muhammadun. Kita bilang Ali lebih dahulu, Muhammadun selanjutnya. Bisa nggak? Bisa juga. Intinya apa? Pokoknya waw itu mengumpulkan saja bahwa dua-duanya itu ja'a. Siapa yang datang duluan? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan itu. Apakah datang bareng? Ya mungkin saja. Kita tidak tahu itu. Yang penting yang kita tahu bahwa keduanya itu ja'a. Kemudian yang kedua, silahkan. Asani wal fa'u. Wahia litadaribi wa ta'qibi. Tartib. Litartibi. Wahia litartibi wa ta'qibi. Yakni Betul. alfa yakni sebagai beruntun ya. Tartib. Beruntun Wahia litartib, untuk urutan. Untuk berurutan, dan ta'qibi itu tanpa jeda ya, dalam waktu relatif singkat ya Ustaz ya. Betul, wa ta'qib, tanpa jeda. Maksudnya langsung ya. Wa ma'ana langsung Ustaz. Wa ma'ana tartib an-natsani ba'dal awwal. An-natsaniya ba'dal awwal. Semua Ustaz ya. An-natsaniya ba'dal awwal. Yeah. Bahwasannya yang kedua setelah yang pertama. Betul. Jadi setelah fa itu merupakan jadi ketika Anda bilang qadima al-fursanu fal musyatu. Jadi musyat adalah sesuatu yang kedua dibanding sebelumnya. Ini nomor satu. Jadi sesuai dengan urutannya. Ditartib sesuai dengan urutan, wa ta'qib tanpa jeda. Dilanjut silakan. Wa ma'na ta'qib
annahu aqibatu bila muhlah. Ya, Ustaz ya. Aqibuhu. Nah, Ustaz. Kurang kelihatan malam. Aqibuhu bila muhlah. Dan makna ta'qib adalah aqibuhu maksudnya apa ini, Ustaz? Di belakangnya, Di setelahnya, bahwa dia itu setelahnya, bahwa dia itu setelahnya bila muhlah, tanpa jeda juga Ustaz artinya. tanpa jeda. Nahwu qadimal fursanu fal musyatu. Jadi telah datang ya orang-orang yang menunggangi kuda. Setelah itu tanpa jeda dibarengi di belakangnya orang-orang yang berjalan gitu ya. Kemudian silakan. Idza kana maji'ul fursana sabiqan. Fursani. Fursani Ustaz ya. Mm. Ini apa? Ismu kana ya Ustaz ya? Marfu bil alif. Mudhaf ilaih. Oh, mudah bilang. Mudhaf ilaih. Nah, Ustaz. Isimnya maji'ul. Bukan ini apa? Bukan mamnu minas sharaf. Bukan. Nah, Ustaz. Idza kana maji'ul fursani sabiqan. Apabila kedatangan orang-orang penunggang kuda itu lebih awal. Walam yakun baina qudumul Mudhaf ilaih. baina qudumil ya. Baina qudumil fariqaini muhlah. Muhlatun. Muhlatun. Sebagai apa? Sebagai khobar Ustaz ya. Ini Ustaz khobar. Muhlatan sebagai khobaru kana Ustaz ya. Khobar kananya itu baina, betul. Isim yakunnya muhlah. Gitu, diakhirkan. Isimnya diakhirkan. Jadi terjebak i'rab Ustaz. Iya. Aduh, Masya Allah. Ini merangkai kata-katanya lumayan Ustaz. Sama belajar anak juga belum terlalu terbiasa ya ada nih kata. Ya Ustaz, dimaklum Ustaz ya. Sama anak juga belajar. Dilanjut tuh. Ya, Afan, dapat difahami ya. Ini Afan, fa ini harus kita tambahkan al-jam'u di awal, lil jam'i wa tartib wa ta'kib. Al-jam'unya tetap ada ummahat ya. Di qadimal fursanu fal musyatu, keduanya qadima, itu makna jama'. Litartib berarti litartib sesuai dengan urutan. Al-fursan dulu, kemudian al-musyat. Wa ta'kib maksudnya setelah fursan itu tanpa ada jeda langsung musyat, tidak diselang oleh yang lain. Di sini walam yakun baina qudumil fariqaini muhlatun, dan tidak ada jeda antara kedatangan dua kelompok tersebut. Ya. Selanjutnya nomor 3 silakan. Asalis summa wahya litartibi ma'at tarahi, yaitu untuk beruntun ya Ustaz ya. Sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan dan jeda waktu, dengan jeda waktu. Jeda waktu, betul. Wa ma'ana tartib qad sabaqa, dan makna tartib sudah disebutkan sebelumnya. Wa makna tarahi anna bainal awal wasani. Nah ini dia. Kejebak lagi. Coba ini apa ini? Anna bainal awwalu Ustaz ya. Kenapa aku setelah baina mudhof ilaih. Ini ketakutan ini. Insya Allah. Terjebak lagi. Anna bainal awwali wasani muhlatan gitu Ustaz.
Sebagai apa muhlatan? Hmm, sebagai apa ya? Wasani muhlatin gitu Ustaz. Udah ilaih Ada juga yang tahu gitu. Ummahat muhlah ini sebagai apa? Ada yang tahu? Khobar anna Ustaz. Ini asalnya seperti ini. Anna muhlatan bainal awal wathani. Jadi muhlatan ini adalah isim anna yang diakhirkan. Hmm, isim yang diakhirkan Ustaz ya. Mm-mm. Dilanjut silakan Nahwu arsalallahu Musa tsumma Isa tsumma Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Allah mengutus Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, di sini kan kita tahu bahwa antara Nabi Musa kepada Nabi Isa, utusan Allah itu ada yang lain. Dan ini ada jeda yang panjang. Kemudian kepada Nabi Muhammad ini ada jeda juga. Ya. Tetapi litartib, sesuai dengan urutan Nabi Musa terlebih dahulu, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tentu ada jeda. Dan keduanya harus ada makna al-jam'u juga, tidak ditulis di sini oleh mu'allif. Kedua setelah Tsumma itu arsalallah juga, diutus oleh Allah, seperti itu. Untuk selanjutnya nomor 4, 5 dan seterusnya mungkin kita akhirkan untuk pekan depan. Syukran jazilan Masya Allah bacaannya bagus ya. Ustaz masih belajar meraba-raba Ustaz. Afwan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Tati, Masya Allah bagus eh kita cukupkan ya. Syukran jazilan kepada yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi